Doa yaumiha wa laila, memperbanyak doa. Tuh, hari Jumat itu doa diijabah. Kapan paling afdal? Di waktu yang tepat. Kemudian ya paling tidak di waktu sholat tahajud malam Jumat, atau bainal khutbatain, di antara dua khutbah. Jadi kan biasanya kalau di kita tuh ada salawat ya, Allahumma sholli wa sallim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, di salawat itu kita baca doa, jangan panjang-panjang. Jangan khotib udah alhamdulillah, kita masih Allahumma firman. Khotib alhamdulillahi nahmaduhu, masih doa aja, itu makruh, enggak boleh. Maka doanya singkat, hadirin subhanahu wa ta'ala. Sebab kadang-kadang kita doa banyak banget tuh. Iya, apa jadi pinta? Udah atuh gue belum tentu dikasih. Ya, jadi minta yang penting-penting aja. Ya, ketika karena waktunya tuh deket, itu waktunya singkat. Ya, waktunya sempit. Kalau mau panjang lebar, doa itu di sepertiga malam. Tuh, silakan. Mau doa apa kita baca terserah. Ya. Tapi kalau di waktu khutbah itu kan singkat. Ya, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apalagi hadirin rahmati Allah, al-iktsaru minas sholati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna min afdal ayyamikum yaumul jum'ah fa'tiru alayya minas sholati fihi. Yang paling afdal pada hari Jumat untuk kalian semua, kata Nabi, perbanyaklah oleh kalian berselawat kepadaku. Tuh. Berapa paling tidak? Hadirin, paling minim itu hari Jumat 100. Saya pernah ngaji di Cipanas, Cianjur, itu menganjurkan Jumat itu bacanya 1000. Ya, setiap Jumat bacanya 1000. Waktu di Jawa Timur lain lagi, itu minimal 3.700. Nah, kalau saya gabungin berarti 4.700. Nah, ini Allah subhanahu wa ta'ala. Ini 100 juga orang mana jarang. Ya kelihatan muka-mukanya begitu. Ya, subhanahu wa ta'ala. Paling simpel baca salawat itu sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya, boleh dilaguin. Ya, selama lagunya itu tidak mengandung fitnah. Kayak misalnya Rabbi bil Mustafa. Ya. Kalau saya mau lurus-lurus saja, ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana. Saya selalu lurus begitu. Karena kebetulan guru saya begitu. Jadi saya tabarukan saja dengan lagunya. Dan ini ada subhan. Tapi kalau saya imam karena gurunya mungkin begitu, ya dia begitu, nggak apa-apa, itu tabarukan dengan gurunya, nggak masalah. Bisa terus lihat lagi dia, ya Rabbi, karena mungkin gurunya PA dia. Ya, nggak apa daripada dia bengong. Iya, kasihan kalau punya jalan. Ya, mumpung adik saya. Ma'asyiral hadirin yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian sunnah yaqra'ul imam jaharan ba'dal fatihah fi rak'atil ula al-jum'ah wa fi thaniyati al-munafiqun ittiba'an li sunnah. Ketika sholat Jumat, maka sunnah si imam ini membaca dengan jelas, jaharan, ya, membaca dengan terdengar begitu. Pada rakaat pertama surah Al-Jum'ah, ya ayyuhalladzina amanu, bukan apa? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa. Kemudian yang kedua, idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah. Ya. Jadi yang pertama itu baca surah Al-Jum'ah, yang kedua baca surah Al-Munafiqun. Cuman umumnya orang kita kalau baca begitu kelamaan. Biasanya dibaca ujungnya doang, ayat terakhirnya doang tuh dari Ayyuhalladzina amanu itu. Nah, kemudian kalaupun itu tidak, misalnya
baca yusabbihu apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Al-a'la. Atau kemudian hal ataka hadithul ghasyiyah. Al-ghasyiyah. Ini hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala, bagian daripada kesunahan. Kemudian sunnah qiraah alif lam mim as-sajadah. Sunnatun fi sholati subhi yaumul jum'ah. Ketika pada hari Jumat waktu subuh, sunnah baca surah as-sajadah. Alif lam mim tanzilul kitabi la raiba fihi rabbil alamin. Ya, am yakun naftarah wal haqqu rabbil ya, dan seterusnya. Nah, ini bagian daripada kesunahan. Cuman lagi-lagi kalau kita di sholat subuh itu juga jarang baca surah itu, surah as-sajadah. Ya, apalagi ada sujud tilawahnya. Ya, ada sujud tilawahnya tuh surah as-sajadah itu. Ketika sujud tilawah yang nggak pernah tahu ngaji misalnya, nah, ini pada apa ya? Kan begitu. Ya, pasti begitu. Yang nggak paham pasti ngikut apa kagak, pasti begitu. Dan yang subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi sholat subuhnya sunnah. Kemudian sunnah Allah subhanahu wa ta'ala untuk sholat 4 rakaat sebelum Jumat wa arba'un ba'daha. 4 rakaat sebelum Jumat, 4 rakaat setelahnya. Berarti apa? Katakanlah begini, baru datang 2 rakaat tahiyatul masjid, ya. Pas selesai adzan 2 rakaat, gitu ya. Nah, selesai Jumat 4 rakaat. Yang afdalnya 2 rakaat boleh. Tapi afdalnya 4 rakaat. Ya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya qiraatul Fatihah wal Ikhlas wal Muawwidzatain ba'da Jum'ah. Membaca surah Al-Fatihah, Al-Ikhlas juga a'udzu birabbil falaq dan a'udzu birabbin nas. Apa kata Nabi? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa 'utiya min al-ajri bi adadi man amana billahi wa rasulih. Orang yang membaca itu Allah Subhanahu wa taala selain diampuni dosa-dosanya oleh Allah, juga diberikan pahala yang besar, dijamin dia punya rezeki. Ya, dijamin punya rezeki. Itu saya ngerasain betul itu, subhanallah. Kalau Jumat saya baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas itu 7 kali saya baca. Itu subhanallah, setiap Jumat saya baca itu, pulang ada yang amplopin. Bener-bener ini. Iya, ini nggak percaya, ya? Percaya nggak nih? Cuman jangan berani-berani begitu, belum tentu, kan itu ya. Ya, kecuali ada nama kita di jadwal khutbah itu. Ini hadirin rahmati Allah. Ustaz Imam pernah juga. Lah kok habis baca ini nggak diamplopin begitu. Ternyata DKM lupa. Ya, hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, nah ini penting ini. Yustahabu liman yaumul Jum'at ayyatahawwala am mawdi'ihi. Sunnah ini penting, jangan sampai enggak ini. Sunnah ketika seseorang ngantuk, penting enggak tuh? Karena umumnya kan begitu ya. Untuk merubah duduknya, ya, bukan merubah madhabnya dia. Merubah madhabnya ini orang bukan merubah madhabnya, merubah duduknya. Tuh, gitu. Boleh tukeran tempat supaya rada segeran dikit, gitu ya. Jangan, bukan merubah begini-gini, bukan nih. Sebab kalau ngantuk itu Masya Allah memang susah obatnya. Tetapi paling tidak ketika kita berubah tempat itu bisa membuat seger kita. Apalagi dengerin khutbah, bawaannya udah ngantuk aja dah, ya. Bahkan dari mulai baru Alhamdulillah pada antum Imam ya khotib, Alhamdulillah udah khusyuk banget rasanya, ya, baru Alhamdulillah doang itu, ya. Sampai enggak ngebarakallahu li walakum, belum enggak ya. Sampai-sampai banyak juga kan kejadian udah qomat, ini masih zikir aja orang, ya. Saking khusyuknya mungkin sekelas Sunan Kalijaga. Subhanallah, saking khusyuknya sebegitu. Ya Allah ya Rabb, hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini beberapa hal yang disunahkan ketika kita berada pada hari Jumat. Mudah-mudahan
Allah ampuni dosa kita. Karena kata Nabi, al-jum'ah ila jum'ah kafaratul lima bainahuma. Jumat satu ke Jumat yang lainnya sebagai penghapus dosa. Ketika kita mau melaksanakan sholat Jumat dengan baik, insya Allah dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farlil 'alal muslimin ya arhamar rahimin ya irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ij'al tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa alihi washabbihi ajma'in. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafumikum hadallahu wa sallallahu alaihi wa sallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.